Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, terlebih dulu, mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya Tuhan memberikan terang pada hati pikiran kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan firman Tuhan yang saya beri judul Melangkah dari Masa Lalu, yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 22 dan Pengkhotbah 7 ayat 10. Pengkhotbah 7 ayat 10. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Amin. Saudara sekalian, kehidupan kita sepanjang hari seperti hanya sebuah roda yang berputar. Ya, kalau kita naik sepeda atau motor atau orang lain yang naik, kita memperhatikan roda itu berputar ke depan, ya. Ke depan berarti maju terus, ya, dan nggak mungkin berjalan mundur. Di sini menggambarkan kehidupan masa lalu, ya, yang tidak bisa diulang lagi. Kehidupan kita itu selalu maju terus, ya, dan kita harus menatap ke depan. Masa lalu tidak dapat diulang lagi. Namun, kita sering membandingkan kehidupan masa lalu kita, keadaan kita dengan masa sekarang ini. Kalau kita mengingat masa lalu kita dan masa sekarang ini, masa lalu kita yang menyedihkan dibanding kehidupan kita yang sekarang lebih enak, tentunya kita selalu mengucap syukur, ya, pada Tuhan kalau hidup kita sudah diberkati Tuhan sehingga kehidupan kita semakin lebih baik. Tetapi bagaimana dengan kehidupan yang dulu menyenangkan dengan berbagai kemewahan, ya? Mungkin itu dari ketika kita masih bekerja, masih gesit, masih aktif, masih rajin dengan pangkat kedudukan kita, kemudian dengan berkumpulnya keluarga yang masih lengkap, ya, ayah, ibu, anak masih berkumpul bersama, kita merasakan kebahagiaan tersebut. Bagaimana kalau keadaan yang sudah kita rasakan waktu masa lalu itu sekarang berubah menjadi berbalik? Tentunya kita akan mengeluarkan kata-kata yang sebaliknya. Coba kalau hidup kita seperti dulu, ya, waktu menyenangkan, penuh kebahagiaan, tidak seperti sekarang ini. Ada bahkan terucap dari seorang ibu yang sudah
memasuki usia yang tidak muda lagi seperti masa lalu, ya, apalagi sudah suaminya sudah lebih dulu dipanggil oleh Tuhan, ya. Terus anak-anak masih membutuhkan bimbingan, anak-anak masih membutuhkan biaya untuk sekolah. Tentunya akan keluar kata-kata, ya. Coba kalau bapaknya anak-anak masih ada, tentunya aku tidak menderita seperti ini, berpikir sendiri, memecahkan persoalan sendiri yang banyak sekali macamnya. Ya, tentunya seperti itu, ya, saudara-saudara sekalian. Kembali kepada firman Tuhan dalam Keluaran 14. Zamannya bangsa Israel, ya, berada di negeri Mesir, ya. Mereka hidup menderita. Mereka menjadi budak di negeri Mesir. Tentunya hidup mereka tidak bebas, ya. Dan setelah Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsanya, ya, barulah bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Tidak begitu mulus, saudara, ya. Keluarnya bangsa Mesir dari Israel itu berkat tuntunan dari Tuhan di bawah pimpinan Musa. Ya, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika Musa dan bangsa Israel sampai keluar dari Mesir, sampai di padang gurun, ya, dan di depan mereka terbentang hamparan lautan yang luas, ya, yang airnya bergelombang, ya. Mereka tentunya bingung dan ketakutan, karena yang ada di depan mereka bukan hal yang menyenangkan, tetapi hal yang membuat mereka langsung down, langsung lemes, karena mereka sudah nyawa mereka pasti akan di situ, ya, di laut Tiberau yang ada di hadapan mereka. Sedangkan ketika bangsa Israel menengok ke belakang, di belakang itu sudah ada barisan tentara bangsa Mesir yang hendak membunuh mereka. Jadi istilahnya maju kena, mundur kena, seperti itu, saudara. Apa yang terjadi? Mereka ingat ke belakang lagi, ya. Mereka menoleh ke belakang masa di mana mereka masih di negeri Mesir. Mereka langsung menyalahkan Musa. Mereka langsung menyalahkan Tuhan, ya. Kalau seperti ini, kenapa kami harus kau bawa ke sini, Musa? Lebih baik kami hidup saja di negeri Mesir. Kami bekerja untuk bangsa Mesir. Jadi rupanya di sini, saudara sekalian, bangsa Israel sudah merasa enak, ya, terbuai oleh kehidupan yang keras di negeri Mesir. Jadi ketika mereka berhadapan seperti itu, mereka langsung lupa kepada Tuhan. Mereka lupa bagaimana Tuhan bisa membawa bangsa Israel, ya, sampai di laut Tiberau yang ada di hadapan mereka. Tentunya Tuhan tidak henti-hentinya menolong mereka. Berbagai macam cara untuk mengeluarkan bangsa Israel dari negeri Mesir. Tapi saat hampir, ya, penderitaan yang sudah dilalui itu,
ketika ada lagi di depan mereka, mereka sudah putus asa. Padahal kisah-kisah sebelumnya itu merupakan latar belakang di mana bangsa Israel nanti akan memperoleh kebahagiaan. Allah ingin menghantarkan bangsa Israel itu menuju atau masuk ke negeri perjanjian, yaitu Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, di situ pengalaman yang dulunya, padahal pengalaman lama yang tidak menyenangkan, bangsa Israel mengingat kembali, kenapa kok nggak hidup kembali aja seperti dulu di negeri Mesir, ya, seperti itu. Nah, pada ayat 12 dalam kitab Keluaran, ya, bagaimana Tuhan memberi makan mereka, memberi minum mereka, menyelamatkan mereka dari kejaran penjahat, ya, mereka sudah lupa, ya. Mereka melupakan masa lalu yang menyedihkan, ya. Nah, jadi kita di sini tidak boleh, ya, tidak boleh melupakan masa lalu juga, ya. Masa lalu yang menyedihkan itu juga perlu juga kita ingat untuk pelajaran masa kini, saat ini, ya. Ya, jadi masa lalu yang menyedihkan hendaknya membuat hidup kita ini semakin dekat dengan Tuhan, ya, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, meskipun kita sudah menjadi enak seperti sekarang, itu juga dari masa lalu yang Tuhan terus-menerus memberkati, sehingga pada masa sekarang hidup kita menjadi penuh berkat. Demikian juga jikalau masa lalu kita dulunya menyenangkan, sedangkan masa sekarang menyedihkan, janganlah membuat kita putus asa, tetapi semakin kuat dan dekat dengan Tuhan. Janganlah membuat kita egois, janganlah membuat kita sombong, janganlah membuat kita pelit, janganlah membuat kita berhasil karena diri kita, karena usaha kita. Padahal di sini Tuhan yang memberikan semuanya kepada kita. Ya, jadi bangsa Israel melupakan Tuhan, ya, tetapi Tuhan senantiasa memberi pengampunan kepada mereka, ya. Demikian juga bagaimana dengan kita sekarang ini, ya. Apakah masih berpikir seperti bangsa Israel, ya, yang memilih tinggal di masa lalunya ketika mereka berada di Mesir, ketika mereka menjadi budak, ya. Nah, Tuhan menuntun mereka, ya, untuk hidup di masa yang baru, ya, tetapi mereka masih ragu-ragu, tapi mereka masih membantah, ya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus yakin bahwa hidup kita itu hanya anugerah Tuhan. Jadi hendaklah kita ini selalu menyerahkan hidup kita, selalu menggantungkan hidup kita, ya, dan kita harus selalu berpikir melangkah untuk hidup lebih maju. Janganlah melihat masa lalu, ya, yang sudah kita tinggalkan, yang sudah tidak bisa kembali lagi. Kita harus menatap ke depan. Jadi kita harus menikmati hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan di masa sekarang ini, ya. Di masa sekarang ini, meskipun kita hanya di rumah saja, kita bekerja di rumah, sekolah di rumah, ya, kegiatan persekutuan di rumah,
itu tidak mengurangi iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Ya, janganlah kita putus asa dengan keadaan yang kita alami sekarang ini. Ya, semua yang ada di dunia ini sedang diuji oleh Tuhan. Ya, apakah iman kita ini kuat? Ya, Tuhan sedang menguji bagaimana kehidupan manusia. Ya, sekarang ini. Ya, Tuhan bisa mengubah bagaimana hidup manusia, dari yang membahagiakan sampai dengan yang menyedihkan sekali, ya. Di mana-mana banyak kemiskinan, pengangguran, nyawa melayang, ya. Saling mengumpat, saling menyalahkan, ya. Jadi hendaklah kita hadapi hidup kita sekarang ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hanya bisa berserah diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong kita. Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Jadi marilah kita melangkah ke depan yang lebih baik, yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih. Kita akhiri renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu bisa membuat kami menyadari bagaimana kasih sayang Tuhan kepada kami, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.